Salam dalam kasih Yesus Kristus, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Sangat senang menyapa Bapak Ibu dalam Sapaan Gembala GKI 5 bersama saya Pendeta Ima Frontantina Simamora. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang luar biasa, dalam Yesus Kristus kami bersyukur untuk segala anugerah penyertaan Tuhan. Kiranya kasih Tuhan melingkupi dan menyertai kami. Tuhan Yesus yang sangat baik, tolonglah kami dalam permenungan hari ini. Dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam perjalanan hidup kita bisa menemukan banyak hal yang menjadi gambaran kehidupan. Ada kalanya kita mengalami perjalanan hidup dengan penuh jalan yang terjal. Kita bisa terjatuh, kita bisa terluka, bahkan kita bisa sangat letih. Jalan juga bisa sangat rata. Kita menikmatinya. Kaki kita mungkin tidak terlalu pegal untuk jalan yang rata, tetapi juga bisa membuat kita jadi lengah. Bahkan perjalanan hidup kita bisa menjadi perjalanan hidup yang sangat indah dan menyenangkan. Kita bisa menikmati pemandangan yang luar biasa. Kita bisa lupa diri menikmati semua itu. Semua perjalanan hidup itu punya maknanya sendiri, kesusahannya sendiri. Tetapi yang penting bukan bagaimana bedanya, namun dengan siapa kita menjalani kehidupan, perjalanan hidup kita. Kadangkala dalam segala pergumulan, suka dan duka, kita juga bisa merasakan kesepian, kesendirian. Kita hidup di antara banyak orang setiap hari, kecuali kita tidur. Kalau kita single, kita sendiri. Tapi kalau kita berumah tangga atau dengan orang lain, kita selalu ada orang di sekitar kita. Hampir 24 jam kita hidup bersama banyak orang. Tapi apakah kita merasakan kehadiran mereka dan mereka merasakan kehadiran kita? Kita bisa merasakan sendiri. Padahal sebenarnya dalam hidup ini tidak ada yang sendiri loh. Selalu ada bersama dengan orang lain, bahkan dengan Tuhan. Dalam pembacaan kita, firman Tuhan mengingatkan kita hal yang penting. Dikatakan di sana, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya, dan sang domba mengenal sang gembala. Dalam pembacaan kita diajak untuk menghayati. Yang pertama adalah bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini sendiri. Ada Tuhan Yesus. Nah, apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari merasakan kehadiran Tuhan Yesus? Yang kedua, ada orang yang mengenal Bapak, Ibu, Saudara. Mengenal kita. Kita bisa bilang, nggak ada satupun orang di dunia ini yang mengenal saya. Bisa mengerti. Ya, dunia dan manusia bisa sangat mengecewakan kita. Tetapi Tuhan Yesus mengenal kita. Tuhan tahu bukan status kita, tetapi Tuhan tahu seluruh sisi kehidupan kita. Bahkan lebih mengenal dari diri kita sendiri. Tuhan Yesus mengenal kita. Tuhan Yesus sayang sama kita. Tuhan Yesus merengkuh kita. Bahkan Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya juga mengenal, mencintai kita, dan tahu dengan betul bagaimana berkata-kata, meyakinkan kita, dan memimpin kita. Tuhan Yesus bisa mengirim orang-orang yang tepat, cara yang tepat untuk menolong kita. Namun, ingatlah bahwa kita bukan wayang, benda mati, atau bonekanya Tuhan. Kita adalah umat Allah. Kita diberikan kebebasan. Refleksi kita adalah, apakah kita merasakan Tuhan Yesus sedang bersama dengan kita? Menjadi domba yang baik di mata Tuhan adalah mengenal suara Tuhan-Nya, mengenal Sang Gembalanya, dan melakukan apa yang dilakukan oleh Sang Gembala. Untuk bisa mengenal
karya Tuhan melalui sesama dan kita tidak merasakan sendiri, kita perlu mengembangkan juga sikap-sikap seperti sang gembala yang mau peduli, yang mau ramah, yang mau menerima sesama kita. Bukankah kita senang diperlakukan dengan ramah, diterima sebagaimana kita ada, dan merasakan nyaman ketika berelasi? Sudahkah kita memberikannya itu dan melakukannya bagi sesama kita? Saudara-saudari yang terkasih, kita sesungguhnya tidak pernah sendiri. Ada Tuhan Yesus yang merengkuh kita, dan Tuhan bisa menempatkan orang-orang yang tepat untuk berjalan bersama dan juga melakukan hal besar bersama dengan Tuhan dan sesama kita. Mari tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih untuk segala anugerah Tuhan. Roh Kudus merengkuh kami sehingga kami tidak merasakan sendiri. Karena itu berikan kepekaan kepada kami di saat kami hidup bersama keluarga, Tuhan berkati. Saat kami hidup bersama teman-teman kos kami, Tuhan juga urapi tempat kerja kami tidak merasakan sendiri di keluarga kami juga tidak merasakan sendiri dan boleh menghadirkan berkat Tuhan. Di dalam kehidupan pelayanan dan gereja kami, Tuhan juga menghadirkan kasih Tuhan. Hingga sungguh kasih Tuhan melingkupi kami dan kami merasakan bagaimana Tuhan luar biasa membaru hidup kami dan pakailah kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan, berkat-berkat untuk menghadirkan karya kasih Tuhan, keramahan, penerimaan, perlindungan bagi sesama kami. Tuhan, di dalam masa pemulihan ini Tuhan juga mengurapi. Di masa-masa kehidupan gerejamu yang sedang memulihkan diri, Tuhan juga memberkati. Begitu juga kondisi sosial masyarakat kami dan cuaca saat ini. Tuhan berkati dan lindungi kami. Kami mengingat mereka yang sedang sakit, untuk Ibu Tris, untuk Ibu Esther, untuk Ibu Nani Mahargono, Bapak Mahargono, untuk Bapak Sutanto Harto, Ibu Titi Niati, Ibu Nani Pangestu, Tuhan berkati dengan terima kasih Tuhan, Ibu Sumiati, Tuhan juga sertai Ibu dari Penatua Jimmy, Tuhan juga berkati dengan terima kasih Tuhan dan semua keluarga. Begitu juga dengan Oma dari Penatua Gerald Tuhan. Tuhan kami juga mengingat mereka yang sedang berulang tahun. Untuk Saudara Andrea, Bapak Hendri Chandra, Ibu Ivon Sri Aryani Himawan, Ibu Retno Wijaya, Bapak Bahtera, Bapak Devin Sander, Ibu Esther Situmea, Saudara Rizka Stefani Pasaribu, Saudari Kesia Minangga, Saudara Matthew Elvin Liu, Tuhan urapi dengan penyertaan kasih Tuhan dan kekuatan tangan kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, juga berkati untuk kondisi bangsa dan negara kami, untuk masa-masa pemilihan umum dan juga semua calon legislatif. Biarlah Tuhan urapi dengan kasih Tuhan khususnya mereka yang menjadi umat-Mu, anak-anak Tuhan, boleh terus mengerjakan karya kasih Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang kami haturkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.